Besaran dan pengukuran. Besaran ialah segala sesuatu yang dapat diukir, memiliki nilai yang dapat dinyatakan dengan angka-angka dan memiliki satuan tentu. Contoh, saat kalian pergi ke warung untuk membeli beras sebanyak 5 kilo, pasti kalian melihat tujuan melakukan pengukuran dengan menggunakan timbangan sampai beras yang ditimbang mencapai 5 kilo. Pengukuran ialah suatu proses membandingkan sesuatu diukur dengan sesuatu yang lain sebagai pengukur yang dijadikan sebagai acuan. Dengan kata lain, pengertian mengukir ialah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang digunakan sebagai suatu satuan. Besaran fisika dan satuan terdiri atas 1. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Sifatnya bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Adapun besaran pokok yang telah disepakati oleh para ilmuwan, yaitu yang bisa kita lihat pada gambar di atas. Yang kedua, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, satuan turunan dari luas. Luas diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar suatu bangun. Panjang dan lebar itu satuan pokoknya adalah meter. Jadi, satuan turunan luas adalah luas sama dengan panjang kali lebar atau M kali M sama dengan M kuadrat. Adapun contoh lain yaitu pada gambar di samping. Besaran fisika dan satuan adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur dan dihitung menggunakan instrumen. Konversi satuan besaran pokok merupakan cara untuk menyetarakan nilai antara satuan dalam satu besaran. Konversi satuan tidak bisa dilakukan bila berbeda besaran. Contohnya, konversi satuan waktu. Waktu merupakan besaran pokok dengan satuan sekon. Tapi pada tangga konversi di bawah ini digunakan satuan detik, menit, dan jam. Detik itu identik dengan sekon pada gambar di samping. Kedua, aturan penghitung konversi satuan sama dengan konversi satuan lain. Jika naik dibagi, jika turun dikali. Bedanya terletak pada nilai tiap anak tangganya. Pada konversi satuan waktu, ini tiap anak tangga bernilai 60. 2. Pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditemukan skala dan satuannya. Pengukuran terdiri atas alat ukur panjang. Alat ukur panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong. Untuk contoh dapat kita lihat di samping. Pengukuran massa. Massa adalah salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium yaitu neraca Ohaus 3 lengan. Memiliki 3 lengan dengan rincian 1. Lengan belakang memiliki skala 0 sampai 500 gram. 2. Lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram. 3. Lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Untuk contoh dan gambar dapat kita lihat di samping. Pengukuran waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Untuk contoh dan gambar dapat kita lihat pada gambar di samping. Jenis-jenis alat ukur panjang. 1. Mistar. Mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Mistar digunakan untuk mengukur benda-benda berbidang datar serta berdimensi kecil saja. Rumus. Cara menggunakan penggaris dengan memastikan ujung benda di angka 0 cm atau juga bisa di angka mana saja. Lalu lihat ujung benda lainnya menunjukkan angka berapa. Mistar atau penggaris ini memiliki skala terkecil sebesar 1 mm dengan ketelitian sekitar 0,5 mm. Untuk gambar dapat kita lihat di samping. 2. Jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda kecil seperti skrup, baik dimensi dalam maupun dimensi luarnya. Rumus jangka sorong, skala utama ditambah dalam kurung skala nonius dikali angka ketelitiannya. Ketelitian jangka sorong mulai dari 0,5 mm, 0,1 mm, sampai 0,05 mm. Hingga sekarang yang banyak digunakan mencapai 0,02 mm. Untuk gambar dapat kita lihat di samping.
Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah suatu instrumen untuk melakukan pengukuran linear dari suatu dimensi seperti diameter, ketebalan, dan panjang suatu benda. Skala terkecil dari mikrometer sekrup dapat mencapai 0,01 mm atau dengan milimeter. Rumus: skala tetap tambah skala nonius, skala tetap tambah skala utama kali skala terkecil. Misalnya sama dengan 5,7 tambah 0,5 kali 0,1 sama dengan 5,7 ditambah 0,05 sama dengan 5,75. Ketelitian: alat ukur mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,1 mm, 0,0001 cm. Untuk contoh dan gambar dapat kita lihat di bawah. Ketidakpastian pengukuran. Banyak penyebab ketidakpastian dalam pengukuran. Hal ini karena si pengukur manusia maupun alat ukur memiliki kelemahan. Penyebab dari ketidakpastian ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Lingkungan, faktor iklim, gangguan getaran dari alat-alat berat dan kendaraan. 2. Alat ukur, alatnya sudah tidak bekerja dengan baik. 3. Si pengukur ataupun manusia, kelemahan mata, kesalahan perhitungan, dan pengolahan data. Angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam penulisan angka penting, yaitu 1. Semua angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya 2,34 memiliki 3 angka penting. 65,765 memiliki 5 angka penting. Nomor 2, semuanya angka 0 yang terletak di antaranya angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 3,009 memiliki 4 angka penting. 70,6 memiliki 3 angka penting. Nomor 3, angka 0 yang terletak di sebelah kanan bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 3000 memiliki 4 angka penting. 1,230 memiliki 4 angka penting. 3. Vektor terdiri atas. Vektor adalah salah satu jenis besaran pada fisika yang memiliki nilai dan arah. Fenomena fisika yang termasuk dalam besaran vektor yaitu kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lainnya. 1. Digambarkan dengan bentuk garis berarah atau panah yang memiliki titik tangkap atau titik pangkal tempat permulaan vektor. 2. Nilai vektor ditunjukkan dari panjangnya garis. Sedangkan 3. Arah vektor ditunjukkan dari arah panah tersebut. 4. Simbol besaran vektor menggunakan huruf cetak tebal atau huruf cetak tipis yang ada tanda panah di atasnya. Contoh vektor gaya, maka simbolnya F. Sebuah vektor F yang diuraikan menjadi 2 komponen yang saling tegak lurus yaitu masing F dan F, atau adapun F merupakan komponen vektor F pada sumbu X dan F merupakan komponen vektor F. Jadi penguraian vektor dapat diartikan sebagai kebaikan penjumlahan 2 buah vektor yang saling tegak lurus. Resultan vektor. Resultan vektor adalah hasil dari penjumlahan 2 atau lebih vektor. Terdapat beberapa metode yang sering digunakan untuk mencari resultan vektor, diantaranya metode grafis. Metode grafis yang digunakan untuk menentukan besaran resultan vektor dengan cara mengukurnya. Metode analisis vektor atau metode uraian. Untuk rumus dan contoh soal dapat kita lihat pada gambar di bawah. Mengurai vektor. Mengurai vektor adalah sebuah vektor yang dapat diuraikan menjadi 2 vektor saling tegak lurus yang disebut vektor komponen. Mengurai vektor dapat dilakukan dengan memproyeksikan vektor tersebut pada sumbu koordinat X dan Y. Hasil proyeksi vektor pada sumbu Y disebut komponen vektor sumbu Y. Demikian halnya pada sumbu X, disebut komponen vektor sumbu X. Untuk rumus dan contoh soal dapat kita lihat pada gambar di bawah. Kesimpulan besaran fisika dan satuan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dengan yang namanya alat ukur. Alat ukur dibutuhkan dan digunakan setiap hari untuk mempermudah pekerjaan manusia.
Berbagai macam alat ukur pun beragam dan sesuai fungsinya masing-masing. Alat ukur yang sering digunakan dan ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan alat ukur dari besaran pokok berupa panjang, massa, suhu, waktu, dan kuat. 2. Kesimpulan pengukuran. Ada 3 jenis alat ukur panjang yang biasa digunakan, diantaranya mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Yang mana ketelitian mistar yaitu 0,5 mm dan jangka sorong 0,5 mm. Sedangkan mikrometer sekrup sebesar 0,01 mm. Sehingga dapat dikatakan bahwa mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang yang memiliki frekuensi paling tinggi di antara yang lainnya. 3. Kesimpulan vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Penulisan vektor dapat dengan huruf kecil dan di garis bawah atau huruf kecil tebal, huruf kecil dengan tanda panah di atas, dan juga huruf kapital dengan tanda panah di atasnya. Konsep kesamaan dua vektor adalah jika keduanya mempunyai panjang dan arah yang sama. Penjumlahan atau pengurangan dua vektor dapat dilakukan secara geometri dan juga analitik.